Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang FR yang keluar di tes P3K tahun ini. Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan selalu dan lolos P3K semua tahun ini Bapak Ibu Guru. Amin. Nah, untuk pembahasan video kali ini yaitu tentang lambang Pancasila. 1. Bintang tunggal, simbol Pancasila, sila pertama. Bintang melambangkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas menempati bagian tengah perisai. Bintang emas memiliki lawan berwarna hitam. Bintang dalam simbol Pancasila, khususnya sila pertama, melambangkan cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan pada setiap manusia. Simbol bintang bersudut 5 juga melambangkan cahaya yang menerangi dasar negara yang terdiri dari 5 sila. Nah, ini adalah lambang sila yang pertama ya. Nah, ini adalah simbol lambang yang kedua, yaitu rantai emas. Nah, seperti ini. Rantainya berwarna kuning dan latarnya berwarna merah. Nah, untuk rantai emas melambangkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua ya. Rantai emas berlatar merah terletak di bagian kanan bawah perisai. Rantai emas terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Rantai dalam simbol Pancasila, sila kedua, melambangkan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan, membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu menjadi kuat seperti sebuah rantai. Maka rantai segi empat melambangkan laki-laki, sementara mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Nah, ini adalah tadi arti dari simbol rantai untuk sila kedua ini ya. Ini sampai sini, sini sampai sini. Oke. Rantai dalam simbol Pancasila sila kedua juga memiliki makna manusia yang berkemanusiaan. Dalam filosofi Pancasila adalah manusia yang dapat menerapkan nilai kemanusiaan ke dalam bentuk sikap tindak yang mengakui persamaan derajat dengan mengembangkan sikap saling mencintai, bersikap tegang rasa, dan tidak semena-mena dengan orang lain. Nah, ini adalah simbol sila yang ketiga, yaitu pohon beringin. Nah, itu daunnya itu berwarna hijau dan batangnya berwarna agak kecoklatan ya. Nah, pohon beringin melambangkan sila persatuan Indonesia. Simbol pohon beringin berwarna hijau dengan latar berwarna putih. Simbol pohon beringin terletak di bagian kanan atas Pancasila. Pohon beringin dalam simbol Pancasila, yaitu sila ketiga, melambangkan Indonesia, dengan semua rakyat Indonesia dapat bernaung di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin digunakan sebagai simbol Pancasila karena merupakan pohon besar yang dapat meneduhi banyak orang di bawahnya. Sulur dan akar pohon beringin yang menjalar ke atas arah dikorelasikan dengan beragam suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Nah, jadi untuk kesimpulan di pohon beringin untuk sila yang ketiga ini adalah maksudnya itu melambangkan Indonesia ini, dengan rakyat Indonesia dapat bernaung di bawah naungan Indonesia atau berlindung di negara Indonesia. Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu sila yang keempat atau kepala bandeng. Ini gambarnya seperti ini. Nah, kepala bandeng ini melambangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol kepala bandeng berwarna hitam putih memiliki latar berwarna merah.
Nah, seperti ini. Simbol kepala banteng terletak di bagian kiri atas perisai. Nah, banteng dalam simbol Pancasila, sila kelima melambangkan permusyawarahan. Ya, mohon maaf, banteng dalam simbol Pancasila ini sila yang keempat ya. Ini keempat. Nah, melambangkan permusyawarahan. Banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya bermusyawarah dengan orang-orang berdiskusi untuk melahirkan sebuah keputusan. Nah, tadi adalah simbol untuk sila yang keempat, yaitu kepala banteng. Untuk selanjutnya yaitu sila yang kelima, padi dan kapas. Lambangnya seperti ini. Padi dan kapas adalah simbol sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol padi berwarna kuning dan kapas berwarna hijau. Dengan latar berwarna putih, simbol padi dan kapas terletak di bagian kiri bawah perisai. Padi dalam simbol Pancasila, sila yang kelima melambangkan pangan dan sandang. Nah, ini pangan dan sandang ya. Syarat pokok kemakmuran, padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan papan. Nah, untuk selanjutnya ini adalah penerapan Pancasila, yaitu bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama sangat mengutamakan aspek ketuhanan dalam setiap segi kehidupan kita. Berikut ini contoh penerapan Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut. Kepemilikan terhadap agama tersebut harus diikuti dengan ketakwaan pada Tuhan. Yang kedua, yaitu menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Ya, ini saya yang melanjutkan ya untuk penerapan sila pertama Pancasila. Untuk poin yang ketiga yaitu menjaga toleransi atau saling hormat menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Poin keempat, saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan umum, misalnya kerja bakti atau gotong royong di desa, seperti kayak membangun masjid, seperti itu. Yang poin kelima, tidak memaksa seseorang untuk menganut agama tertentu karena sesuai Undang-Undang 1945. Setiap orang berhak untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Selanjutnya, penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai emas menjadi lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mewakili keinginan bangsa Indonesia untuk berada di posisi setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Di bawah ini beberapa contoh penerapan Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Poin yang pertama, menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Kedua, senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Ketiga, tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Diskriminasi yang dimaksud ialah membeda-bedakan sesama warga negara, baik perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Untuk poin yang keempat, berani untuk menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan seseorang sesuai dengan adab yang berlaku di tengah masyarakat. Poin yang kelima yaitu menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Jangan sampai hak dan kewajiban kita mencederai hak dan kewajiban orang lain.
Selanjutnya penerapan sila persatuan Indonesia. Pohon beringin menjadi simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan di antara rakyat Indonesia merupakan kekuatan dasar yang mempertahankan keamanan dan pertahanan Indonesia dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Berikut ini beberapa contoh penerapan Pancasila Sila Persatuan Indonesia. Yang pertama, cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju. Ketiga, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Keempat, berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional. Kelima, meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia, memperluas pergaulan dengan orang-orang baru dari berbagai daerah. Untuk yang keempat, penerapan sila keempat yaitu Kepala Banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala benteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Sila keempat juga bisa dikatakan mewakili semangat demokrasi yang menjadi bentuk pemerintahan Indonesia. Berikut ini contoh penerapan sila keempat. Yang satu, mengutamakan pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat. Kedua, ikut serta dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilihnya. Ketiga, mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu sebagai salah satu perwujudan demokrasi. Keempat, tidak melakukan paksaan pada orang lain untuk menyetujui apa yang kita katakan atau lakukan. Yang kelima, menghormati hasil musyawarah. Yang keenam, mengawasi dan memberikan saran terhadap jalannya penyelenggaraan kedaulatan rakyat. Yang kelima yaitu penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas menjadi simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya sila tersebut diharapkan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, khususnya yaitu rakyat Indonesia. Di bawah ini beberapa contoh penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. Kedua, meningkatkan kesadaran sosial, baik dengan mengadakan kegiatan sosial seperti membantu, bakti sosial, donor darah, ataupun yang lainnya. Ketiga, berusaha untuk adil dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Keempat, tidak mengganggu orang lain apapun yang sedang kita lakukan. Yang kelima, menghargai karya atau hasil ciptaan orang lain. Dan yang keenam yaitu berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun orang lain dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Nah, tadi adalah penjelasan dari lambang Pancasila dan juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, sebenarnya kita baik kalau melakukan sesuatu. Maksudnya kita berusaha untuk lolos CPNS ataupun P3K dengan belajar. Namun berdasarkan pengalaman saya lebih suka belajar materi daripada latihan soal, karena kalau kita lebih belajar materi, apapun soalnya mau dibuat seperti apa, kalau kita menguasai materinya, maka kita akan bisa mengerjakan soal. Beda dengan kalau kita mengerjakan soal tapi tanpa mengetahui materinya tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.